Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Asmita Putri dengan NIM L1A11924 dari kelas R002 Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Subdas Batang Tebu. Video kali ini merupakan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Hajah Sunarti, SP.IPU. Sebelum membahas tentang Subdas Batang Tebu, ada baiknya kita membahas tentang pengertian DAS itu sendiri. DAS itu sendiri secara umum didefinisikan sebagai suatu hamparan wilayah atau kawasan yang dibatasi pembatas topografi atau punggung bukit yang menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen, dan unsur hara serta mengalirkan melalui anak-anak sungai dan keluar pada satu titik atau outlet. Selanjutnya, Departemen Kehutanan tahun 2001 memberikan pengertian bahwa daerah aliran sungai adalah suatu daerah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya sedemikian rupa sehingga merupakan kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang melalui daerah tersebut dalam fungsinya untuk menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya, dan kemudian mengalirkan melalui sungai utamanya. Ini merupakan peta DAS Batanghari. Nah, DAS Batanghari itu sendiri mempunyai luas daerah tangkapan air atau catchment area kurang lebih 4,5 juta hektar dan merupakan DAS terbesar kedua di Indonesia. Itu menurut Departemen Kehutanan tahun 2002. Selanjutnya, secara administrasi pemerintahan, sebagian besar DAS Batanghari itu berada di wilayah Provinsi Jambi atau bagian hulu, tengah, dan hilir DAS. Sisanya berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau atau hulu DAS. Selanjutnya, DAS Batanghari itu mencakup 4 provinsi. Nah, sebagian besar atau 76% wilayah DAS Batanghari adalah bagian dari Provinsi Jambi itu sendiri, yang meliputi 8 kabupaten dan 1 kota, yaitu yang pertama, Kota Jambi, kedua Kabupaten Kerinci, ketiga Kabupaten Merangin, keempat Kabupaten Sarolangun, kelima Kabupaten Batanghari, keenam Kabupaten Muaro Jambi, ketujuh Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kedelapan Kabupaten Tebo, dan yang terakhir Kabupaten Bungo. Nah, selanjutnya pengertian dari Subdas itu sendiri. Subdas itu merupakan bagian dari DAS yang menerima air hujan dan mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai utama. Setiap DAS itu terbagi habis ke dalam subdas-subdas. Nah, subdas itu sendiri juga suatu wilayah kesatuan ekosistem yang terbentuk secara alamiah, air hujan meresap atau mengalir melalui cabang aliran sungai yang membentuk bagian wilayah daerah aliran sungai itu. Ini merupakan peta subdas yang ada di DAS Batanghari. Dari luasan DAS Batanghari yang terletak di Provinsi Jambi seluas 343.978,088 hektar terletak di Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS yang meliputi wilayah Subdas Batang Merangin, Batang Tebo, dan Batang Tabir. Subdas Batang Tebo. Luas Subdas Batang Tebo adalah 128.873,74 hektar. Ini sumbernya melalui Perda Provinsi Jambi nomor 1 tahun 2013. Sebagian besar topografi wilayah DAS Batanghari bervariasi, mulai dari topografi datar hingga bergunung. Subdas Batang Tebu itu sendiri termasuk ke dalam topografi bentuk berombak dan berbukit yang umumnya terdapat pada bagian tengah, terutama di wilayah Subdas Batang Sumai dan Subdas Batang Tabir, serta di bagian hilir Subdas Batang Tebu dan di bagian hilir Subdas Batanghari Ulu.
Subdes Batang Tebo itu meliputi Kecamatan Rimbo Ulu, Kecamatan Rimbo Bujang, Kecamatan Rimbo Ilir, serta sebagian wilayah Kecamatan Tebo Tengah dan Tengah Ilir. Selanjutnya, tipe tanah pada Subdes Batang Tebo. Subdes Batang Tebo itu termasuk ke dalam tipe tanah ultisol atau tergolong tanah yang miskin akan unsur hara. Karena mempunyai tingkat kesuburan yang rendah, maka untuk kegiatan pertanian, masyarakat sekitar terkendala ekonomi pada skala petani. Selanjutnya, fenomena di sekitar Subdes Batang Tebo. Aktivitas industri dan masyarakat yang memanfaatkan Sungai Batanghari pada Subdes Batang Tebo memberikan dampak pencemaran air. Salah satu kegiatan yang menjadi perhatian adalah limbah domestik, yaitu dari penduduk yang tinggal di bantaran sungai. Tak hanya itu saja, limbah dari aktivitas industri atau pabrik juga berdampak langsung ke sungai. Akibatnya, masyarakat tidak mendapatkan kebutuhan air bersih yang langsung dari sungai. Masyarakat juga memanfaatkan sungai sebagai jasa transportasi air. Jasa ini berupa ketek atau sejenis perahu ukuran besar yang diberi mesin robin. Selain berfungsi sebagai sarana transportasi, ketek atau transportasi air itu juga merupakan sarana angkutan barang dan jasa. Dengan keberadaan transportasi air ini, tentunya memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.